Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 2578-2113. Jadi pada video hands-on kali ini saya akan menjelaskan tentang matkul IoT. Itu di sini ada proyek IoT, kursi pintar absensi, sistem monitoring kehadiran mahasiswa berbasis biometrik, sensor tekanan dan integrasi prod real time. Oke, lanjut. Oke, di sini latar belakang. Di sini dalam ekosistem kampus modern, integritas data kehadiran merupakan pilar utama penilaian akademik, namun sistem absensi tradisional seringkali menjadi titik lemah. Digitalis kampus memerlukan perangkat keras yang cerdas, smart faktor yang tidak hanya pasif tetapi mampu memvalidasi kehadiran secara mandiri tanpa interruption. Oke, sini contoh gambarnya. Oke, lanjut. Sini ada identifikasi masalah. Sini ada proki attendance, ada fenomena titip absen menggunakan kartu RFID atau tanda tangan manual yang merusak objektivitas data. Ada inefisiensi waktu, proses pemanggilan nama manual menghabiskan 15-20% durasi jam perkuliahan setiap sesinya. Ada data terfragmentasi, risiko kehilangan lembar absensi fisik atau kesalahan input manual dari kertas ke sistem digital. Untuk kasih masalahnya. Lanjut ke konsep sistem cerdas. Sini ada hybrid verification, menggabungkan deteksi fisik berat dan biometrik sidik jari. Sini ada autonomous operation, sistem bekerja otomatis saat kursi diduduki. Secure data link, deskripsi data dan controller ke database Firebase via Wi-Fi. Visual feedback, konfirmasi status kehadiran langsung pada layar OLED di kursi. Oke, di sini ada ininya, diagramnya. Jadi di sini mulai mahasiswa duduk, sensor berat aktif, scan RFID, scan sidik jari, data dicek. Di sini ada iya atau tidak. Kalau misalnya iya tidak, lampu LED merah atau buzzernya akan aktif. Terus kalau iya, data ke server dan hijau menyala. Oke. Di sini ada dia sensor input data. Di sini kita menggunakan AS60 fingerprint membaca pola biometrik unik sidik jari mahasiswa untuk autentikasi identitas. Di sini ada Lotkel HX711 mendeteksi kehadiran fisik melalui tekanan atau berat badan sebagai trigger aktif sistem. Ada fear sensor, sensor inframerah untuk memastikan objek kursi adalah manusia yang bergerak opsional. Sudah aktuator output aksi. Sini ada oleh display, menampilkan nama, NIM dan status hadir sebagai konfigurasi visual bagi mahasiswa. Ada buzzer memberikan sinyal suara beef sukses atau gagal saat proses pemindaian sidik jari. Ada LED status RGB, indikator warna biru standby, hijau sukses, merah gagal atau error. Oke. Sini ada parameter dan variabel data. Parameter deskripsi atau satuan biologis ID. Fingerprint template ID yang dicocokkan dengan database internal modul AS608. Ada di sini physical force, berat badan mahasiswa threshold sebanyak 35 kilo untuk mengaktifkan mode pemindaian. Digital metadata, device ID, nomor kursi, SSID, Wi-Fi dan RSI kekuatan sinyal. Tim log, tim temp kedatangan real time yang dikirim ke server cloud. Parameternya. Terus logika operasional, sini IP wake sampai 35 kilo, sistem beralih dari mode sleep ke aktif, sensor biometrik mulai melakukan inisialisasi.
IB fingerprint match, aktuator LCD dan buzzer aktif. Data ini dikirimkan ke cloud via HTTPS atau POS. Jadi data apa di peta NPM-nya akan dikirim ke cloud via HTTP atau POS. Smart Analysis, sistem melakukan verifikasi durasi duduk. Jika mahasiswa meninggalkan kursi sebelum perkuliahan selesai 15 menit, sistem akan mencatat status meninggalkan kelas. Oke, ada diagram alirnya. Sini udah tadi. Jadi dia dari mulai dia mendeteksi badan, scan sidik jari, setelah itu dia validasi server, nah baru di sini ada keterangan hadir. Setelah itu terus lebih kekurangannya, kelebihannya akurasi data 99,9 biometrik, menghemat waktu dosen secara praktis, rekapitulasi absensi otomatis. Kekurangannya, biaya hardware per unit kursi, ketergantungan pada jaringan WiFi, karena dia menggunakan WiFi, pemeliharaan kebersihan sensor optik. Jadi kita sini nggak cukup, ini kita harus bisa memelihara kebersihan sensor optik. Oke, kesimpulannya, implementasi kursi pintar berbasis IT ini bukan hanya tentang absensi, tapi tentang menciptakan budaya integrasi di lingkungan pendidikan melalui otomasi teknologi biometrik yang andal dan transparan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.